Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, sebelum lanjut ke videonya, di sini Mama mau tanya dulu ya sama teman-teman. Pernah nggak sih teman-teman itu ngalamin kejadian sama kayak yang ada di video sekarang? Nah, jadi misalnya nih teman-teman habis belanja, entah itu belanja dari warung ataupun dari pasar ataupun dari swalayan. Biasanya kan suka ada kembalian gitu ya teman-teman. Nah, kembaliannya itu biasanya pecahan koinan ataupun lembar kertas gitu, nominalnya bisa 1.000, 2.000, atau bahkan teman-teman nih pada saat lagi beres-beres rumah tiba-tiba teman-teman itu ketemu sama uang receh. Nah, biasanya uang receh ini suka banget ya kita sepelekan, padahal kalau misalnya uang receh ini kita kumpulin itu lama-lama nominalnya bisa jadi banyak loh teman-teman. Nah, jadi seperti yang ada di video ini, Mama itu pengen banget buat tantangan menabung uang koin atau uang receh. Jadi ikutin terus ya video Mama. Nah, di masa sekarang uang receh itu kadang emang nggak dilirik ya sama semua orang. Bahkan kalaupun kita cuma punya satu koin, itu mau dibawa ke warung juga rasanya males banget nih teman-teman. Tapi coba deh kalau teman-teman lihat di sini Mama punya koinan itu lumayan banyak dan jumlahnya kalau misalnya dihitung bisa dipakai juga nih buat jajan ke swalayan. Nah, untuk zaman sekarang sih anak kecil misalnya kita kasih satu koin nih dengan pecahan 100, pasti mereka nolak karena nggak akan cukup ya untuk dibuat jajan. Makanya di sini Mama mau buat tantangan menabung supaya kita juga termotivasi ya buat ngumpulin uang receh. Jadi lama-lama kan uang receh itu kalau kita kumpulin semakin banyak ya teman-teman. Makanya di sini yang pertama Mama mau pisahin dulu untuk nominalnya berapa aja. Jadi di sini Mama punya pecahan 100 rupiah, 200, 500 dan juga koin 1.000 ya teman-teman. Terus juga di sini Mama udah siapin ada botol bekas air minum yang udah nggak kepake. Jadi di sini Mama pakainya 4. Dan ini udah Mama bersihin ya teman-teman. Untuk bagian dalamnya udah Mama keringin. Terus juga Mama udah siapin stiker. Jadi ini gunanya untuk tempel tulisan ya nanti di luar botol. Jadi Mama manfaatin botol bekas aja buat simpen uang koinnya. Terus juga Mama siapin pena buat nulis. Terus satu lagi di sini Mama nyiapin buku ya teman-teman. Jadi nanti Mama mau kasih tahu simulasi atau cara metode menabungnya itu kayak gimana. Makanya di sini ikutin terus ya video Mama. Nah, jadi seperti yang Mama bilang, ini pertama-tama Mama mau pisahin dulu ya teman-teman. Jadi Mama pilih dulu yang mana pecahan 100 rupiah, 200, 500 dan juga 1.000. Jadi nanti biar mudah pada saat kita nabung atau kita celengin ke dalam botolnya. Jadi sambil Mama kumpulin atau pisahin pecahannya, di sini Mama mau ngucapin terima kasih ya buat teman-teman yang selalu setia support channel Mama. Yang baru ketemu channel Mama, Mama ucapkan juga selamat datang. Semoga video-video Mama ini bisa jadi inspirasi dan juga bisa bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jadi di sini Mama juga cuman sekedar sharing ya sama teman-teman gimana caranya mengatur keuangan rumah tangga, gimana caranya berhemat ataupun gimana caranya untuk menabung. Jadi bisa teman-teman ambil yang bagus atau yang positifnya aja, yang jeleknya nggak usah diambil ya teman-teman. Terus lanjut lagi, Mama siapin botolnya dulu. Jadi di sini untuk 3 botol Mama biarin aja seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak Mama lobangin, tapi khusus untuk koin yang 500 ini Mama buat lobang tuh di deket tutup botol, karena kan untuk pecahan 500 rupiah itu lumayan besar. Makanya di sini Mama lubangin biar mudah ya teman-teman, karena nggak akan bisa masuk ke dalam lubang tutup botolnya. Jadi di sini Mama juga kasih isolotip gitu ya teman-teman. Jadi biar nggak tajam, karena itu kan bekas lubangnya itu lumayan tajam. Nah, lanjut di sini Mama udah tulis juga untuk
stiker labelnya mama buat pecahan koin 1000, 500, 200 dan juga 100. Jadi ini langsung aja mama tempelin. Untuk nempelnya juga sembarang atau bebas aja ya teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa pakai celengan yang kaleng ataupun bekas kaleng-kaleng yang udah nggak kepake. Nah itu bisa juga sebagai tempat celengan atau tempat nyimpan uang koin. Jadi di sini mama karena mama nggak punya celengan, jadi mama manfaatin aja ini botol bekas. Karena ada lumayan banyak ya botol bekas air minum yang ada di rumah, makanya sengaja emang nggak mama buang, takutnya ada perlu, dan ternyata emang berguna banget ya teman-teman buat simpan uang koin. Dan ini udah terakhir tuh untuk pecahan 100 yang mama tempel stikernya. Jadi untuk stikernya juga bebas aja ya teman-teman. Terus lanjut lagi di sini mama juga udah siapin uang yang udah mama pisahin ya teman-teman. Jadi untuk pecahan 100 rupiahnya itu mama cuma punya 2 dan langsung aja ini mama masukin ke dalam botol. Jadi karena ukurannya juga kecil ini bisa masuk ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ukurannya kayak 500 perak itu kan nggak akan bisa lewat tutup botol, makanya mama kasih lubang ya di dekat tutup botolnya. Terus lanjut mama masukin juga nih untuk pecahan yang 200 rupiah. Terus selanjutnya pecahan yang 500 dan juga yang pecahan 1000 rupiah. Nah, jadi balik lagi ke individu masing-masing ya teman-teman, gimana cara menabungnya atau metode menabungnya. Terus juga untuk wadah atau tempat menabungnya itu juga terserah teman-teman mau pakai apa, mau pakai celengan, mau pakai kantong plastik juga bisa. Yang penting bisa untuk menyimpan uang. Nah, jadi di sini untuk koin yang 200-nya udah selesai mama masukin. Terus dari tutup botol ini mama coba kasih lihat juga nih sama teman-teman, kalau misalnya memang nggak muat dimasukin dari tutup botolnya, makanya di sini mama kasih lubang dan ini langsung aja mau mama masukin semua untuk pecahan yang 500-nya ya teman-teman. Nah, untuk di video sebelumnya mama juga udah pernah ya buat tantangan menabung yang pecahan 5.000 yang mama gulung pakai sedotan, dan itu masih mama jalanin sampai sekarang. Jadi semoga aja tetap konsisten ya teman-teman. Tapi untuk pecahan 5.000-nya itu juga mama nggak nabung setiap hari, karena kan memang mama juga nggak setiap hari jajan, terus juga nggak setiap hari mama ada pecahan 5.000. Jadi untuk tantangan menabungnya ini disesuaikan aja ya teman-teman. Jadi balik lagi disesuaikan aja sama kemampuan masing-masing. Jadi kalaupun misalnya teman-teman belum ada uang lebih ataupun nggak cukup uangnya, nggak cukup gajinya, yang penting di sini teman-teman cukup dulu untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalaupun misalnya ada lebih itu anggap aja bonus yang bisa kita tabung ya teman-teman. Makanya di sini untuk menabung juga kita sesuai kemampuan aja, nggak usah dipaksain. Terus juga caranya ya tergantung dari teman-teman semua ya. Nah di sini mama juga udah siapin kertas atau buku. Jadi nanti mama mau kasih tahu gimana sih cara metode menabung koin ini. Nah jadi di sini untuk menabung koinnya itu nggak susah sih sebenarnya, karena kan kita nggak terpaku harus berapa lama, terus juga perharinya itu harus berapa koin yang kita kumpulin, karena kan kita nggak setiap hari juga nih dapat uang koin ataupun pecahan seperti 5.000, 2.000. Jadi tergantung kemampuan masing-masing ya teman-teman. Nah, jadi kan di sini mama pakai botol bekasnya itu yang ukuran 600 ml ya, teman-teman. Jadi kalaupun misalnya teman-teman pakai ukuran yang lebih besar, itu pasti kan nominal yang dikumpulin juga lebih banyak. Nah, jadi karena di sini mama pakai yang 600 ml, jadi mama anggap itu dalam satu botol itu koin yang bisa kita kumpulin itu cuma 200 koin. Ini anggapan mama aja ya teman-teman. Makanya di sini mama buat dulu untuk masing-masing
nominal atau masing-masing jumlah koinnya itu mama buat aja per botolnya itu 200 koin ya, yang muat atau yang bisa kita simpen di dalam botol. Jadi kalaupun misalnya teman-teman pakai ukuran lebih besar, itu kemungkinan bisa lebih banyak untuk jumlah koinnya. Nah, makanya di sini mama mau tulis dulu untuk koin 1000 ini mama anggap aja terkumpul 200 koin, terus juga sama untuk pecahan 500, 200 dan juga 100 itu sama-sama 200 koin ya yang bakal terkumpul. Nah, jadi di sini kalau misalnya kita rutin, kita kumpulin nih sampai botolnya penuh, ini kan yang pecahan 1000-nya itu bisa jadi 200 ribu ya teman-teman. Terus juga untuk yang koin 500-nya itu kalau kita kumpulin bisa jadi 100 ribu. Terus yang 200-nya juga bisa jadi 40.000 dan yang 100 rupiahnya itu bisa jadi 20.000. Jadi lumayan banget kan kalau seandainya kita kumpulin sampai penuh, itu bisa totalnya sampai 360.000 nih teman-teman. Makanya di sini semakin besar atau semakin gede nih untuk botol atau tempat teman-teman nyimpan uang koin itu kan akan semakin besar juga ya untuk hasil yang kita dapat nanti. Nah, terus mungkin teman-teman ada juga nih yang nanya, untuk metode menabung receh ini biasanya penghasilannya itu bulanan, mingguan atau harian sih, Mak. Jadi lebih enak emang yang punya penghasilan harian ya, teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya teman-teman punya pendapatan mingguan ataupun bulanan. Nah, kalau teman-teman pengen nabung, itu teman-teman sesuaikan sendiri nih untuk metode menabungnya itu kayak gimana. Jadi nggak harus terpaku dengan metode menabung yang setiap hari. Terus juga metode menabung uang koin ini emang lebih cocok seperti pedagang ataupun juga teman-teman yang misalnya ojek online itu kan dapatnya setiap hari ya. Nah, jadi bisa teman-teman sisihkan nih beberapa ribu ataupun uang receh yang teman-teman dapat itu teman-teman sisihkan untuk menabung. Jadi di sini fleksibel aja ya teman-teman. Jadi untuk menabungnya juga nggak harus kaku. Yang penting di sini teman-teman konsisten aja nih pengen nabung, terus juga caranya bisa teman-teman sesuaikan sendiri nih sama kemampuan dan juga sama pendapatan teman-teman sendiri. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman sedikit tips dari Mama gimana sih caranya menabung uang receh. Jadi semoga apa yang Mama buat di sini sedikit membantu ya buat teman-teman yang pengen nabung tapi dengan nominal yang lebih kecil.